Baik, dengan 130.1 di sini saya akan menjelaskan perihal sinyal dan sistem tentang domain frekuensi. Jadi, ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya, di mana sebelumnya kita membahas tentang sinyal dan sistem di domain diskrit atau waktu diskrit. Nah, untuk sistem frekuensi di sini bisa digunakan sebuah tools yang namanya direct Fourier. Nah, direct Fourier sendiri memiliki persamaan sebagai berikut. Di mana ST ada sigma dari min hingga beta hingga CK itu ya, koefisien dari Fourier, lalu E pangkat J 2pi K F pangkat T. Nah, direct Fourier ini apa? Jadi direct Fourier ini adalah sinyal periodik yang dapat dikatakan sebagai kombinasi linear dari sinyal eksponensial kompleks yang berrelasi secara harmonis. Nah, direct Fourier ini digunakan sebagai tools untuk menjawab permasalahan dari sinyal dan sistem di waktu frekuensi. Nah, koefisien yang tadi sudah kita temukan itu memiliki persamaan seperti berikut, di mana 1/TP dengan integral dari xt e pangkat min jadi 2k dt. Nah, koefisien ini selalu bernilai kompleks pada umumnya. Namun untuk sinyal-sinyal periodik yang merupakan nilai real, maka nilai koefisien ini akan kompleks berkonjugasi, di mana nilai koefisien realnya mutlak dari CK dengan perkalian dari E pangkat J delta, dan untuk koefisien satu lagi adalah kebalikannya, yaitu konjugasinya, kompleks konjugasi sesuai dengan keterangan yang sudah saya bilang. Nah, selain itu, seperti biasa ada yang namanya transformasi Fourier untuk sinyal waktu kontinu periodik. Nah, transformasi Fourier ini pertama untuk yang dari sinyal biasa atau sinyal waktu ke Fourier itu dilakukan integral antara min hingga sampai hingga untuk sinyal dalam domain waktu dikalikan E pangkat min J 2 pi T dt dengan koefisiennya adalah seperti P X K F0. Nah, itu adalah untuk transformasi dari sinyal pada domain waktu ke sinyal pada domain frekuensi. Sedangkan untuk inversinya itu sendiri, sebentar, sinyal inversnya atau transformasi inversnya untuk dari domain frekuensi ke domain waktu adalah kebalikannya, di mana yang berbeda hanyalah si pangkatnya, di mana untuk si transformasi dari waktu ke frekuensi itu pangkatnya minus, sedangkan untuk domain frekuensi ke domain waktu adalah pangkatnya positif. Nah, korelasi dari Fourier di domain frekuensi dengan koefisiennya menghasilkan persamaan sebagai berikut, di mana CK atau koefisien itu sama dengan seperti P X dari K per TP. Nah, dari hal ini bisa dirumuskan persamaan dari Fourier atau transformasi Fourier sebagai berikut, di mana XPT sama dengan seperti P dari sigma XKTP E pangkat J 2 pi KFFT. Nah, untuk permasalahan transformasi Fourier yang paling important atau yang paling penting adalah si yang ini dan juga inverse-nya, di mana bisa digunakan dalam persoalan untuk pemindahan dari waktu ke frekuensi, domain waktu ke domain frekuensi. Namun selain itu ada yang namanya discrete time Fourier series. Nah, discrete time Fourier series ini memiliki kurang lebih deret atau persamaan sebagai berikut, di mana xn akan sama dengan dari sigma n kurang 1 dari k sama dengan 0 untuk koefisiennya dikalikan ej pangkat 2 pi kn per n. Nah, dengan koefisien sebagai berikut. Nah, ini adalah discrete time Fourier series. Kurang lebih untuk soal yang lebih jelasnya sebagai berikut. Bentar. Nah, sebagai berikut. Untuk soal yang pertama, ini adalah soal kuis dari kuis tahun lalu tentang discrete time Fourier. Tentang sinyal dengan frekuensi. Nah, soal pertama diketahui sebuah sinyal dengan xn sebagai berikut. Nah, dari xn sebagai berikut diminta tanpa menghitung solusi dari respon frekuensi x omega
Itulah nilai X0 dan XP. Nah, untuk permasalahan soal ini, pertama kita bisa menggunakan rumus sinyal waktu frekuensi yang tadi, sinyal domain frekuensi yang tadi. Nah, jadi ketika kita memiliki sinyal XN ini ketika kita masukkan ke dalam rumus, maka karena omeganya 0 tadi yang diminta, X omega 0, maka kita bisa langsung penambahan dari masing-masing nilainya. Karena E pangkat min J omega N, omeganya berubah menjadi 0. Sehingga hanya penambahan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 menghasilkan nilai 17. Sedangkan untuk nilai omega sama dengan pi, kita harus merubah E pangkat min J kali pi kali N. Nah, dari nilai tersebut didapati sebuah bisa dibilang pola atau sebuah identitas di mana E pangkat JPN itu sama dengan min 1 pangkat N, yaitu seperti ini. Sehingga kita hanya perlu masukkan nilai N-nya, dihasilkanlah XN. Ketika XN-nya di awal itu nilainya 1, maka min 1 pangkat min 1, sehingga menghasilkan min 1. Lalu ketika 2 itu N-nya 0, itu terus sampai akhirnya mendapatkan nilai min 1. Nah, itulah untuk mencari respon frekuensi X omega tanpa maaf, untuk menghitung nilai X0 dan X omega tanpa menghitung respon frekuensinya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada tentang fasanya atau respon fasa. Nah, respon fase ini ada sebuah trik di mana kita bisa melihat langsung dari sinyal XN, di mana ketika sinyal XN ini simetris, maka bisa didapati respon fasanya secara langsung. Maaf. Jadi ketika kita lihat ke sini, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, ternyata sinyal ini simetris ketika N-nya sama dengan 3. Sehingga kita bisa cantumkan bahwa sinyal XN ini sama dengan X3 plus N. Seperti ini. Karena dia simetris terhadap 3. Ini 0, 1, 2, 3. Jadi dia simetris terhadap ini. Ke kiri 2, 3, 2, 1. Ke kanan 2, 3, 2, 1. Jadi dia simetris terhadap 3. Nah, oleh karena itu, respon fase yang dimiliki, karena dia berupa fungsi genap, maka dia sama dengan 0. Nah, untuk lebih lanjutnya, ketika dia memiliki simetris terhadap N sama dengan 3, maka bisa didapati dari persamaan X 3% ini bisa kita buat menjadi X omega sama dengan Y omega E pangkat min J 3 omega. Nah, dari sini bisa kita ketahui karena dia memiliki pangkat min J 3 omega, maka respon fasanya sama dengan minus 3 omega. Seperti itu cara singkatnya. Lalu untuk selanjutnya ketika ditanya dari X omega ini integral terhadap minus pi ke pi, kita bisa menggunakan rumus yang tadi kita dapati, yaitu Xn sama dengan 1/2 pi integralnya X omega EJ pangkat omega N. Nah, dari sini ada cara singkatnya, di mana kita bisa melihat ketika N sama dengan 0, didapati nilai 2. Nah, oleh karena itu, kita bisa kalikan 2pi dengan nilai dari ketika N sama dengan 0, sehingga didapatilah nilainya 4pi. Itu kurang lebih cara singkat untuk mengetahui jawaban dari persoalan ini. Lalu selanjutnya diminta tentukan sekuens YN yang memiliki respon frekuensi Y omega imajiner X omega. Nah, di sini kita diminta imajiner. Nah, imajiner ini untuk frekuensi imajiner yang memiliki sekuensi adalah sekuensi ganjil. Nah, oleh karena itu kita bisa hanya mencari komponen ganjil dari si XN ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Jadi didapati rumus YN untuk sekuensi ganjil XN minus X min N per 2. Sedangkan untuk sekuensi genap atau komponen real itu ini bukan minus melainkan tambah. Nah, dari ini kita bisa dapati dengan memasukkan nilai XN yang kita punya di awal,
menjadi sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada tentukan respon frekuensi X omega, lalu tuliskan dalam bentuk X omega mutlaknya E pangkat J omega, E pangkat J theta omega. Nah, dengan rumus yang sudah kita bahas di awal tadi, X omega ini dengan persamaan sebagai berikut, bisa kita dapati ketika kita mencari satu persatu, maka didapati X omega sama E J pangkat omega, 2 tambah 3 E pangkat J omega, dan sekian, sekian, sekian. Nah, dari mana datangnya? Lebih detailnya adalah Xn, nilai X yang kita miliki di awal, kita masukkan ke dalam, lalu E pangkat min J omega N, N-nya kita masukkan nilainya. Jadi ketika nilai Xn sama dengan 2, atau ketika Xn 0, maka didapati nilainya hanya 2. Kenapa? Karena E pangkat 0 sama dengan 1. Nah, lalu ini E pangkat J omega. E pangkat J omega muncul dari ketika nilainya 1 atau di bawah 2, itu ketika N sama dengan min 1. N sama dengan min 1, X min 1 adalah 1, lalu E pangkat min J omega dikali min 1, maka menghasilkan E pangkat J omega, sehingga dihasilkan E pangkat J omega. Dan begitu seterusnya, sehingga didapati yang baris pertama ini. Lalu yang baris pertama ini bisa kita keluarkan, atau kita tarik E pangkat min J 3 omega, sehingga didapati sebuah, bisa dibilang beberapa nilai yang kurang lebih bisa dibilang simetri, sehingga kita bisa tarik menggunakan sifat Euler E pangkat Jx tambah E pangkat minus Jx sama dengan 2 cos X. 1 tetap 1, 2 E pangkat minus J omega dengan 2 E pangkat J omega menjadi 4 cos omega, dan begitu seterusnya per dua nilainya. Jadi kita dapati X omega menjadi sebagai berikut. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan mengenai sinyal dan sistem di domain frekuensi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.